Setelah melakukan evaluasi model, kita juga ingin melakukan inferensi terhadap variabel independennya. Apakah variabel independennya itu mempengaruhi si variabel dependent. Nah, gitu kita bisa melakukan uji ini namanya uji B1 ya beta 1 ya. Nah, jadi alternatifnya itu apakah si X itu mempengaruhi si Y secara signifikan. Jadi kalau dengan kata-kata itu X mempengaruhi secara signifikan, atau dengan kata lain B1-nya itu tidak sama dengan 0 gitu. Nah, H0-nya itu adalah X tidak mempengaruhi Y secara signifikan gitu ya. Nah, atau mungkin kita juga bisa melakukan uji yang seperti ini. Jadi X mempengaruhi Y secara signifikan, secara positif. Kemudian X mempengaruhi Y secara negatif, itu juga bisa ya. Jadi alternatifnya sekarang bisa aja seperti ini, atau bisa juga seperti ini ya. Nah, jadi tergantung situasi ya. Kita bisa pakai ini atau ini. Nah, bagaimana melakukannya? Kita harus melakukan uji T. Berarti kita harus menghitung T-nya. Jadi T dari B1 ya. T dari B1 itu adalah nilai dari B1-nya dibagi dengan standar error dari si B1. Nah, bagaimana menghitung standar error dari si B1? Itu adalah S ya. S dibagi dengan SX dikalikan dengan akar N-1. Nah, ini adalah standar error dari B1. S ini adalah itu ya, yang tadi nih sigma topi kuadrat diakarkan ya, atau akar dari S kuadrat. Sementara SX adalah standar deviasi dari X. Nah, setelah kita tahu standar error dari B1 dan kita tahu nilai dari B1 topi, kita bisa menghitung T hitungnya, dan T hitungnya itu bisa kita bandingkan dengan T tabel, dengan degree of freedom-nya lagi-lagi N-2. Ya, jadi si TB1 bandingkan TB1 dengan T N-2 alpha ya. Atau kita juga bisa bandingkan, kita lihat dengan p-value-nya sih. Jadi apakah p-value-nya, apakah H0-nya ditolak atau H0-nya tidak bisa ditolak. Nah, harusnya ini sudah cukup jelas. Saya nggak akan berlama-lama di sini. Kita akan lanjutkan ke slide yang terakhir. Nah, langkah yang terakhir dalam mengevaluasi model regresi kita itu adalah dengan melakukan analisis residu. Ya. Nah, kita tahu bahwa residu itu adalah dilambangkan dengan S1, E2, dan seterusnya sampai EN. Dan kita tahu bahwa si S1, E2, sampai EN itu harus mewakili itu epsilon 1, epsilon 2, dan seterusnya sampai epsilon Cn. Nah, jadi kita pengen tahu apakah karakteristik yang dimiliki oleh si epsilon 1, epsilon 2, sampai epsilon Cn itu muncul di realisasinya gitu, di S1, E2, sampai En. Nah, oleh karena itu, kita harus memperhatikan apakah si residu-residunya saling independen atau enggak gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa epsilon 1, epsilon 2, sampai epsilon Cn itu adalah saling independen. Ya, kemudian kita juga harus menyelidiki apakah model kita itu memiliki heteroskedasticity atau tidak ya. Apa itu heteroskedasticity? Heteroskedasticity itu adalah suatu keadaan di mana variansi dari si residu itu tidak konstan. Nah, jadi di sini saya tuliskan di sini, jadi variansi dari tidak konstan. Dan kemudian kita juga bisa melihat hubungan antara si residu dengan si XI. Biasanya kita lakukan sebuah plot ya. Jadi plot sumbu X-nya itu adalah datanya, sumbu Y-nya itu adalah residunya. Nah, kita ingin tahu apakah ada hubungan antara residu dengan si variabel independennya. Dan kalau model kita itu bagus, harusnya itu tidak ada hubungan sama sekali. Dan kemudian kita juga bisa mencari distribusi dari residu. Dan kalau kita mengasumsikan bahwa si epsilon 1 sampai epsilon n itu adalah berdistribusi normal, tentu saja si EI juga harus berdistribusi normal. Dan yang terakhir, kita harus melihat apakah ada titik-titik yang unusual gitu ya. Nah, contohnya itu adalah ini ya, outlier, dan contoh berikutnya itu adalah titik-titik yang unusual itu tuh adalah satu lagi yang ini, high leverage. Nah, saya akan bahas apa itu outlier dan apa itu high leverage di slide berikutnya. Nah,
dalam slide ini saya ingin menjelaskan bagaimana menghitung atau menentukan suatu titik itu adalah outlier atau high leverage. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa kita punya n buah titik ya. Jadi X1Y1, X2Y2 sampai XN-YN. Dan kemudian kita bisa hitung ini. Leverage dari titik pertama, leverage dari titik kedua, dan seterusnya. Sampai leverage dari titik ke N. Atau dilambangkan dengan ini, HI. Nah, setelah itu, outlier terjadi jika ya EI atau residu dari titik ke I itu tuh dibagi dengan ini standar error ya, dikalikan 1 min HI. Itu tuh di atas 2. Nah, ini disebut dengan outlier. Nah, terus kondisi satunya yaitu high leverage. Itu terjadi jika ya HI-nya itu lebih besar daripada 6. Ya, ini doang. Jadi kapan kita punya outlier dan kapan kita punya high leverage point itu tuh jika kita punya kondisi-kondisi seperti ini. Nah, jika kita punya unusual points, biasanya poin tersebut kita hilangkan dari model kita supaya tidak model kita biasanya sangat terpengaruh dengan keberadaan outlier ataupun high leverage point gitu. Model kita jadi lebih jelek. Nah, jadi bisa dibuang dulu poin-poin yang outlier dan yang high leverage tersebut.